walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah al-hadits sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang perbedaan niat, zikir dan doa. Sudah belum? Belum lagi? Oke. Baik ibu-ibu pernah dengar kata-kata niat? Pernah dengar kata-kata zikir? Pernah dengar kata-kata doa? Nah, itu tiga hal yang berbeda. Orang suka terbalik-balik. Ustazah mau wudu, doanya apa? Bukan doa, niat. Iya kan? Ustazah saya mau mandi junub, niatnya doanya apa? Bukan doa, niat. Ustazah saya mau sholat duha, doanya apa? Kalau doa itu nanti jawaban saya doa setelah duha, tapi bukan doa niatnya apa, gitu kan? Nah kita luruskan ini untuk membedakan mana niat, mana zikir, mana doa. Kita tak lama tapi mesti fokus karena kajian ini di pertengahannya agak sulit sedikit, agak mendaki sedikit, ya kan? Ini masih santai dulu nih, nanti tengahnya nanti agak mendaki sedikit ya. Lupakan masa lalu dulu, kita belajar sekejap. Oke? Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah niat. Niat itu cuma satu, tak boleh macam-macam. Niat cuma satu saja, tidak boleh geser ke yang lain, nggak boleh. Niat itu yang kayak gini. Misalnya niat sholat zuhur, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku lillahi ta'ala. Niat sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi. Niat berwudu, sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi. Mandi junub, sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Apalagi? Kalau masuk rumah niat atau doa? Doa. Oke. Misalnya nih, kalau mau makan doa atau niat? Bukan niat mau makan, bukan doa. Jadi kalau niat itu dia bergantung pada ibadah mahdah dan ghair mahdah. Contoh lagi, niat puasa, sengaja aku makan sahur, puasa sunnah Daud misalnya lillahi. Jadi niat itu semua niat ujungnya apa? Lillahi. Maka ending dari sebuah niat hanya satu, lillahi. Termasuk ibu
datang ke majelis taklim. Nah, ini sering saya sampaikan, datang ke majelis taklim niatnya lillahi, tidak boleh yang lain. Coba ya, saya sering sampaikan, boleh ibu test drive, ibu tanya setelah ini, tanyakan kepada teman-teman ibu yang tidak ikut kajian hari ini. Coba tanyakan kepada dia, kenapa kamu rajin datang pengajian? Biasanya jawabannya, kalau dia belum belajar lagi, dia akan bilang, awak boleh tua-tua, daripada ngangak sih di rumah, ajak kamu saji lagi. Kalau itu dia datang, niat dia datang karena sudah tua daripada mango-mango di rumah aja, nanti giliran cucunya datang, dia tak akan ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Ada cucu. Mau nih? Coba tes aja lah, tes tanya, bu, kenapa ibu rajin pengajian taklim? Rata-rata jawabnya, iya, cucu lah kadang-kadang, anak tak boleh, tak tahu kemana di rumah aku lagi, anjak kamu saji lagi. Itu kalau niatnya kayak gitu, itu lemah itu. Nanti giliran ada acara di rumahnya, dia masak lontong, dia tak tahu pengajian. Iyo katanya, aku mudah. Iyo kan, nah itu dia. Kenapa? Lagi ada kerajo, ngapa masak lontong? Nggak masuk dia. Karena niatnya nggak duduk, niatnya nggak lurus dia. Yang lebih repotnya lagi itu, kenapa ibu datang pengajian? Arisan belum dapat lagi saja. Pas dapat arisan, dah ada dia lagi. Kenapa ibu tak datang arisan? Arisan itu kocok lah dia. Repot dia, tak bisa itu. Kau astagfirullahaladzim di belakang. Oh, oke. Kok ibu ketawa? Oke, contoh lagi. Terasu. Ibu, kenapa datang ke pengajian Al-Wahidin? Lebih parah lagi, karena ustadznya mantap, kece badai. Ganti ustadznya, tak datang masjid. Tepu apa ustadznya ganti, ya kena marah mengurus sama jemaah. Itu niatnya tak duduk. Niat datang ke masjid bukan karena ustadznya. Beda. Contoh lagi, ibu kenapa datang ke masjid? Segan sama bu ketua. Giliran ketua pulang kampung tak datang di masjid. Kenapa tak datang? Tak ada ketua doang. Repot. Yang lebih repotnya itu adalah kenapa ibu datang pengajian? Ada yang kali tebing. Tak ada kawan untuk nebeng mobil, nebeng apa? Tak datang dia. Kenapa? Tak ada tumpangan doang. Kenapa pada akhirnya kita sulit istiqomah? Karena niatnya kayak gitu. So, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau itu niatnya, maka datang ke majelis taklimnya menjadi tidak lurus. Maka niatlah seperti yang saya sampaikan tadi, kita mesti luruskan niat. Apa niatnya? Lillahi. Lah kenapa kamu pengajian? Lillahi ta'ala, karena ini kewajiban Allah. Kalau sudah lillahi ta'ala, mau datang tak datang ketuanya, mau hujan atau tidak, mau ustadznya oke ngerti kita atau tidak paham kita ceramah ustadznya, kita tetap datang. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Jadi kalau niatnya duduk, maka insya Allah amal itu akan menjadi lebih istiqamah. Karena niatnya lillahi ta'ala. Sampai suatu ketika kalau ibu lelah, ibu akan berkata dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena engkau tak kerjakan ya Allah, karena engkau lah aku kerjakan ini. Ya Allah, kalau enggak karena engkau takkan datang aku ke pengajian ya Allah. Karena engkau perintahkanlah makanya aku datang. Gitu kalau orang niatnya lillahi ta'ala. Jadi dia kuat. Capek kita tetap ibadah karena kita tahu niatnya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Akan beda dia niat karena Allah dengan tidak. Berapa banyak kemarin kita sampaikan bulan lalu, Ustazah, iya, apa doanya biar utang saya cepat lunas? Dibilang sama ustazah atau ustadznya, baca sholawat 1000 kali tiap hari.
Setelah 30 hari malah berseret utang, tak lunas utangnya. Akhirnya apa? Dia berhenti baca sholawat. Kenapa berhenti? Tidak juga lunas utang katanya. Karena dia niatnya untuk lunas padahal harusnya niatnya lillahi. Nah, hutangnya itu cuma efek samping dari perbuatannya. Kalau kita tidak lurus niat karena Allah, buat kita pengajian nih, atau apapun lah amalan yang lain lah selain pengajian. Contohnya satu pengajian, mau datang misalnya ke masjid. Di sini pengajian rutin hari apa? Kamis ya. Oh ini berarti ini hari apa nih? Kok lain harinya? Oh ini lain lagi ya? Oh ini bonus ya. Oke. Misalnya nih ibu mau datang ke masjid Kamis sore ya? Kamis sore gitu. Mau datang ke pengajian, ada aja alasan untuk bisa nggak datang. Tuh syaitan tuh ganggu kalau niat kita nggak duduk. Angin badangkang. Panas betul lah. Udahlah, Kamis depan aja lah. Kamis depan kan ada lagi nyong. Nah itu tuh bahasanya nih. Kamis depan tak panas berengkang, hujan lebat. Hujan lebat. Ah udahlah, nggak usah datang. Kamis depan aja kan ada lagi nyong. Pakai nyong cuma ya. Kamis depan tidak panas, tidak gerimis panas. Oh kau jangan mati kau mah. Ini panas, ini mendemam saya nanti ini. Nggak usah lah. Kamis depan kan ada lagi nyong. Nanti 3 minggu tak datang. Bulan depannya lagi tak panas, tak lebat, tak gerimis panas, tapi mendung. Nanti kalau pulang hujan cuman, caranya kok hujan kok. Tak juga datang. Udah berapa hari minggu dah datang? Minggu kelima, kebetulan minggu kelima tak hujan panas, tak gerimis, tidak juga mendung. Minggu kelima mati lampu. Tak ada orang ngomongkan di masjid. Datang dah ustaznya, datang dah ustaznya, datang dah nak kan datang ustaz tu dah. Padahal saya datang. Udah 5 minggu tak datang. Lewat. Jadi gini, intinya kalau kita adalah tidak niat karena Allah, kita akan mencari banyak alasan untuk tidak melakukan. Tapi kalau niat kita karena Allah, kita akan mencari banyak cara untuk melakukan. Orang malas tuh kayak gitu. Bukan cuma ibadah, urusan kerjaan duniawi gitu juga. Kalau dia udah rajin, dia akan melakukan banyak cara untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau dia udah males, dia akan mencari banyak alasan untuk tidak mengerjakan. Maka kita tinggal pilih, apakah kita menjadi orang yang banyak cara atau banyak alasan. Dan orang-orang yang banyak cara itu adalah orang-orang yang niatnya lurus karena Allah. Apakah itu jamaah saja? Kami para ustadz juga kadang-kadang yang niat perlu diluruskan. Saya pernah komunikasi, saya tak sebut nama, sekedar ibro saja dengan salah satu teman saya. Saya cuma ngobrol-ngobrol ringan aja. Ustadz, kenapa rajin betul ceramah? Apa jawabannya? Ada orang Minang sini? Ngerti bahasa Minang? Ustadz, kenapa Ustadz rajin betul ceramah? Apa? Iku yang bisa di kerajaan ya Ustadz jahat ya. Nggak ada yang bisa di kerajaan. Dalam hati saya, ini orangnya nanti nih, dari muka-mukanya nih, kalau dia ada yang bisa dia kerjakan, tidak ceramah lagi dia nih. Ternyata betul, setelah 2 tahun berlewat, kenapa tidak ceramah lagi Ustaz? Ada sarang bulan walek Ustaz jahat. Berarti dia. Maka artinya apa? Kalau dia berarti kalau tidak ada berkegiatan saja. Maka orang yang niatnya karena Allah, apapun yang terjadi, maka dia akan selesaikan itu lillahi ta'ala sampai dia capek. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang banyak aktivitas, banyak dia melakukan ibadah, dia banyak melakukan sholat, apakah dia tak capek? Capek, mana ada orang tak capek? Dalam dalil dikatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan capek. Tak ada manusia yang tak capek. Tapi kalau orang capek niatnya karena Allah, maka dia tetap kerjakan sampai dia capek. Kalau saya suka berkata dalam hati kalau saya lelah, ya Allah, kalau enggak karena Engkau takkan ku kerjakan lagi dakwah ya Allah. Karena Engkau lah aku tetap mengerjakan. Sehingga dia konsisten terus. Nah ibu pakai itu dalam majelis ta'lim, dalam ibadah yang lain. Ya Allah dalam tahajud,
Ya Allah, kalau nggak karena perintahmu, nggak akan kukerjakan tahajud ya Allah. Tapi karena engkau suruhlah, maka aku tetap mengerjakan. Paham ya? Nah, jadi dudukkan niat lillahi. Nah, itu niat harus clear, tak boleh tergeser sikit. Tergeser sikit, udah kita jadi lemah amal ibadahnya. Dah, yang kedua apa tadi? Niat yang kedua apa? Zikir. Zikir. Kalau niat adalah melakukan sesuatu karena Allah, kalau zikir adalah memuji Allah. Saya ulang, kalau niat adalah melakukan sesuatu karena Allah, kalau zikir adalah memuji Allah. Nah, kan saya sering bilang, Bu, prioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Apa maksud prioritaskan Allah? Ya kalau kita dagang, kalau kita dagang, terus ada orang yang beli di waktu sholat, tinggalkanlah dulu pelanggannya, sholat dulu. Apa tujuan? Karena supaya Allah prioritaskan kita. Ditanya, kenapa kau tinggalkan banyak kali pelanggan ini sebentar? Sebentar saja, saya pengen sholat aja. Kenapa? Karena saya ingin prioritaskan Allah dalam hati. Lah ini banyak pelanggan. Pelanggan ini yang menggerakkan hatinya untuk belanja adalah Allah. Maka kalau pengen kita itu rezekinya lancar, tidak usah kita pakai jalur dalam. Apa jalur dalamnya? Adalah ambil perhatian yang pemilik hati pelanggan tadi, yaitu Allah. Kalau kita udah memprioritaskan Allah, Allah akan menggerakkan hati orang-orang untuk belanja dan berbelanja di kedai. Saya dapat pertanyaan tadi seperti ini, tadi siang. Ustazah, saya itu selalu ramai pelanggan di jam-jam sholat. Jadi dari jam 3 sampai Isya itu ramai pelanggan. Saya mau ninggalkan tuh saya kok sungkan. Kenapa? Karena saya itu harus, ini kedai saya ini banyak pelanggan ini, saya harus dulu melayani mereka. Bukankah kita harus service excellent? Bukankah kita harus customer satisfaction? Itu bahasa kampung saya, ibu nggak tahu itu ya kan? Nah, jadi saya bilang, Bu, yang menggerakkan hati orang belanja itu Allah. Kalau ibu lebih lapang lagi rezekinya, maka ibu dulukan Allah, sholat dulu cuman sebentar. Paling ibu sholat cuman kul-kul aja, cuman sebentar. Setelah itu ibu balik lagi, layani lagi pelanggan. Terus dia bantah saya, dia bilang seperti ini, tapi Ustazah, telat pun saya sholat nyok. Oke, coba sholatnya lebih gak telat, maka insya Allah lebih banyak rezekinya. Tapi ini udah banyak Pak Ustazah, cobalah tes agak 2 bulan, kata saya. Prioritaskan Allah, saya yakin lebih banyak lagi rezekinya. Kalau kita bilang rezeki kita banyak, bisa lebih banyak lagi dengan mendekatkan Allah sebagai prioritas kita. Oke? Nah, makanya salah satu cara memprioritaskan Allah adalah perbanyak berzikir. Nah, saya belum sampaikan tentang zikir dalam majelis ini. Sudah lama saya tak menyampaikan ceramah tentang zikir ini. Coba ibu fokus sebentar supaya zikir kita tak terbalik-balik, karena ada dalil anzili zikr manazilaha, tempatkan zikir pada tempatnya. Jadi masing-masing kalimat zikir, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah, itu masing-masing ada tempatnya sendiri. Oke? Yang pertama, kalau kita melihat sesuatu yang indah, melihat gunung yang indah, pelangi yang indah, kemudian samudra yang indah, kemudian melihat laut yang indah, kemudian kita melihat yang namanya langit yang indah, ya, kita langit yang indah, gitu ya. Maka kita zikirnya apa? Sesuatu yang indah. Ucapnya apa? Astagfirullah, Masya Allah. Oke, saya ulang ya. Kalau kita menengok sesuatu yang indah, misalnya nengok gunung yang indah, laut yang indah, pelangi yang indah, indah itu murni buatan Allah, maka ucapnya adalah Masya Allah. Ucapnya adalah Allahu Akbar, karena dia murni buatan Allah. Oke, dia murni buatan Allah. Coba bayi baru lahir, lalu bayi itu tiba-tiba udah cantik, biru matanya, ucapnya adalah Astagfirullah, itu mana nih?
Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu untuk sesuatu yang indah, tapi keindahan itu murni buatan Allah. Clear? Yang kedua, sesuatu yang indah, tapi keindahan itu bercampur dengan tangan manusia. Misalnya nengok orang cantik, itu kan bercampur dengan perbuatannya kan, dengan perawatan dia kan. Nengok mukena cantik, mengenok baju cantik, ngelihat masjid cantik, ngelihat lukisan cantik, ngelihat kue cantik, ngelihat anak rapi, ngelihat tas cantik, ucapnya baru Masya Allah. Jadi Masya Allah itu adalah mengungkapkan sesuatu indah tapi bercampur dengan tangan manusia. Masya Allah. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Dah? Gampang kan? Lambat anggu. Yang ketiga, kita menengok sesuatu yang buruk, tapi buruk itu kita nggak kena, kita cuma nengok doang. Kita nggak kena bu, kita cuma ngelihat aja. Contoh, kita ngelihat orang terjatuh, ngelihat dari atas lantai rumah kita ada macet, lihat kucing berkelahi, kita cuma nengok, kita nggak kena. Kita ngelihat ada yang namanya suami istri berantem, kita lihat orang lagi berantem, kita ngelihat orang terjelungkang, kita ngelihat orang terjatuh gitu. Terjelungkang. Ibu itu kampung saya banyak, pas kampung saya juga dulu. Nah, nengok orang terjelungkang, tersuap, ya kan? Maka terjelantang, ya kan? Maka ucapnya adalah, jangan ucapnya mangga, jangan gitu. Ucapnya adalah subhanallah. Apa itu subhanallah? Maha suci Allah. Maksudnya yang terjelungkang itu engkau, Allah tetap maha suci. Yang macet itu kalian, Allah tetap maha suci. Bertengkar itu kalian, Allah tetap maha suci. Di saat kita menengok keburukan, kita tetap mengatakan maha suci Allah. Karena tidak mungkin itu perbuatan Allah. Oke? Tuh, tapi kita cuma lihat ya, kita nggak kena itu. Sekarang kita kena. Kita yang kena macet, kita yang terjelungkang, kita yang terjatuh, kita yang kena minyak panas, kita yang terkejut, kita yang tersuruh, kita kena. Kalau tadi kita tengok aja, yang nengok aja subhanallah, ya kan? Kalau kita yang kena, ucapnya astagfirullah. Astagfirullah, dia tadi astagfirullah. Jadi kalau kita yang kena korban, ucapnya la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Salah ada apa-apa kan, belum belajar. La haula wala quwata illa billah. Apa arti? Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Terjelungkang, la haula wala quwata illa billah. Macet parah, la haula wala quwata illa billah. Digosipin orang, la haula wala quwata illa billah. Kena minyak panas, la haula wala quwata illa billah. Tak boleh kena minyak panas, mati kau hanya. Bunyi petir, la haula wala quwata illa billah. Apa ni? Astagfirullah. Jadi la haula
Ucapnya ragu. La haula wala quwwata illa billah. Kita dicandain sama orang, dipegangnya kepala kita, rupanya sakit. Sakit. Apa ucapnya? Yang iyo sih lah. Yang itu ucapnya la haula wala quwwata illa billah. Begitu Bu. Artinya tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Contoh, ada orang yang nyenggol saya. Terakhir ada yang kurang. Nomor berapa? 4 ya? Nomor 5 lagi. Nomor 5. Nomor 5. Sekarang nomor 5, saya yang pelaku. Kalau subhanallah, saya melihat kejadian. Kalau kalau la haula wala quwata illa billah, saya kena. Ya, kemudian kalau saya yang menjadi pelaku, saya yang membuat orang terjatuh itu julungkang tadi, saya membuat orang macet, saya membuat orang kena minyak panas, saya menyenggol orang, akhirnya handphone orang itu jatuh. Ucapnya baru astagfirullah. Tidak dari awal tadi astagfirullah. Baru itu astagfirullah. Ini kita yang menyebabkannya. Aku mohon ampun kepada Allah. Contoh, ada orang yang nyenggol saya, maka orang itu ucapnya adalah astagfirullahaladzim. Saya yang disenggol, ucapnya la haula wala quwata illa billah. Ibu nengok saya sedang disenggol orang, ibu ucapnya ibu nengok saya disenggol orang, nengok doang, ucapnya goyang kapal. Nomor 3 tadi apa? Nomor 3 ucapnya adalah subhanallah. Ulang, orang nyenggol saya, orang yang nyenggol ucapnya astagfirullah. Saya yang disenggol ucapnya la haula wala quwata illa billah. Orang lain nyenggol, orang lain nengok saya disenggol, ucapnya subhanallah. Itu astagfirullah gitu. Tujuannya sebenarnya tidak salah sih, saya nggak ada masalah. Cuma kan sangat dianjurkan anzil zikr manazilaha, tempatkan zikir pada tempatnya. Dilatih itu supaya tak balik-balik. Oke, sudah paham? Coba jawab untuk soal. Jawabnya soal. Saya menengok sawah yang indah, ucapnya Allah Akbar. Salah lah besti. Sawah itu udah buatan manusia. Masya pulang aja lah saya. Masya Allah. Jawab lagi. Saya misalnya melihat orang terjatuh, ucapnya saya menengok orang terjatuh, nengok aja ya subhanallah, bukan innalillah. Ini mati lampu innalillahi. Kalau mati lampu la haula wala quwata illa. Sekarang ibu menengok orang senyum sama ibu, rupanya senyumnya manis macam saya. Ibu ucapnya Masya Allah. Tapi ibu nengok laki-laki bukan mahram senyum sama ibu, mukanya kayak Leminho, senyum dia sama ibu, ucapnya
sakit, ucapnya subhanallah. Ibu kalau nengok orang sakit, ibu ngomong apa dengan orang itu? Capek lah santang gue demi ayam minum air. Jadi kalau ada orang sakit, kita ucapnya syafakillah ya. Syafakillah. Kalau dia laki-laki, syafakallah. Kalau dia perempuan, syafakillah. Kalau laki-laki perempuan, syafakumullah. Nah, kalau kita bingung, kalau kita lagi bingung aja, kita lagi bingung, teman kita ngomong ya kita nggak nyambung, mau baca buku ya kok nggak nangkap, bingung aja udah. Ngobrol, dia ngomong apa, kita ngomong apa, salah ngomong, ucapnya astagfirullahaladzim. Karena biasanya kebingungan terjadi karena kesalahan. Nah, itulah zikir. Jadi usahakan zikir itu pada tempatnya. Oke? Nanti kalau nggak sambung, kita sambung bulan depan ya, karena zikir masih ada yang mau saya berikan. Cocok? Doa sambung bulan berikutnya ya. Kita lanjut tentang zikir, oke? Nah, jawab dulu sebelum saya lanjutkan. Kemudian orang sakit tadi apa? Syafakillah. Kalau dia laki-laki, syafakallah. Kalau dia perempuan, iya. Kalau dia rame, syafakallah. Kita lanjut. Yang bawa buku catat ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tentang zikir. Dia apa-apa itu kita ganti dengan zikir. Apapun yang terjadi, perasaan, suasana hati yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita alami, yang kita dengar itu ganti dengan zikir, Bu. Karena orang Islam itu punya senjata, itulah zikir. Ya kan? Sebenarnya semua bisa kita zikirkan. Contoh, misalnya nih ada orang yang menitipkan salam kepada ibu. Biasanya ibu jawab apa? Bu, teman kita si fulan titip salam sama ibu. Apa jawab ibu? Kembali. Insyaallah. Apa? Biasanya gimana? Atau tak pernah ada yang titip salam? Nah, jadi gini. Misalnya nih ya, Bu, titip salam tahu ya? Titip salam ya. Titip salam ya buat si fulan. Terus ada yang nyampaikan ke kita, Bu, ada titip salam Bu dari Ustazah Nela. Ucapnya adalah jawabnya adalah gini Bu, alaiki wa alaihas salam. Untuk kamu dan untuk dia keselamatan. Jadi kita doakan orang yang mentitipkan salam tadi. Saya ulang pelan-pelan ya. Misalnya ibu ngomong ke saya, Ustazah, iya, Bunda Raja titip salam buat Ustazah. Terima kasih ya Bu. Alaiki wa alaihas salam. Untuk ibu dan untuknya keselamatan. Catat, alaiki wa alaihas salam. Coba semua, alaiki. Lagi. Wa alaihas salam. Lagi. Alaiki wa alaihas salam. Gitu jawabnya. Kok enggak? Bu saja, Bunda Raja titip salam. Tayo tanda. Gitu lah. Jangan gitu. Jadi jawabannya adalah alaiki wa alaihas salam. Itu jawabnya. Alaiki wa alaihas salam. Untukmu dan untuk dia keselamatan. Enak kan Islam itu begitu. Susah Bu? Enggak dong. Insyaallah enggak ya. Nih kalau tak
Diulang-ulang, kita balik-balik aja. Kalau kita nengok orang sakit, yang sakit itu laki-laki tadi apa? Syafakallah. Kalau dia perempuan, syafakillah. Kalau dia laki-laki perempuan, syafakullah. Kalau jawab titipan salam, mau yang lebih sulit lagi? Dah. Alaiki wa alaihassalam itu terjadi pada kalau yang menyampaikan itu perempuan dan yang disampaikan itu lagi perempuan juga. Alaiki wa alaihassalam. Ki itu dia perempuan, kamu perempuan, ha itu dia perempuan. Tapi ibu ada dapat titipan salam dari laki-laki? Jarang lah ya. Banyaknya perempuan lah ya. Nah, jadi itu aja lah dulu kita belajar. Kalau laki-laki jawab yo salam jo lah, gitu aja lah. Karena dipelajari laki-laki repot lagi nanti. Kalau dipelajari laki-laki, alaika wa alaihi salam. Lihat balik-balik ada dari tadi subhanallah aja tadi dulu ada. Ya kan? Jadi itu aja dulu. Alaiki wa alaihi salam. Untukmu dan untuknya keselamatan. Jadi ibu enak bu, kalau budaya ini enak bu. Ibu semangat menyampaikan salam orang. Si Fulan titip salam, alaiki wa alaihi salam. Untuk kamu dan untuk dia keselamatan. Sehingga yang menyampaikan dapat juga. Linda, ada orang titip salam. Yo. Nah itu aja jawabannya kan. Oke? Kok diam? Tes lagi. Oke, misalnya nih kita tengok ada belalang cantik kali, tapi patah kakinya, cacat dia. Kita tengok belalang tuh, ucapnya, oke, coba perhatikan. Begini. Kita tengok belalang itu cantik kali, tapi kakinya patah. Dia ada di tangan kita. Ucapnya subhana, karena dia sakit kaki. Nomor 3 kita nengok aja. Datanglah anak pulang habis main becek-becekan. Pulang dia. Ternyata belum pulang. Dia sampai kepalanya ke atas, sampai lumpurnya ke atas kepala maksudnya. Tengok. Apa ucapnya? Nengok aja, nengok keburukan, cuma nengok doang. Subhanallah. Jadi kalau cuma nengok doang, subhanallah. Kok kaji nggak bisa sekali dong? Nah, bisa sekali. Lalu minta banyak lama. Nanti kapan-kapan kita ulang-ulang ya. Dia harus berulang-ulang baru paham ya. Kapan-kapan kita bahas lagi. Tenang lah, kita kan tak dikejar-kejar kan. Kan pelan-pelan aja kajiannya kan. Oke, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Hujan lebat? Oke. Misalnya ustaznya ada hujan lebat, lalu kemudian kita terhalang untuk berangkat. Kita pengen pergi nggak? Nah kalau hujan lebat ucapannya tadi apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ibu ada halangan hujan lebat, ibu pengen pergi nggak bisa, atau misalnya ibu ke raudhah, ibu ibadah di raudhah, lalu terlalu rame orang, atau kemudian ibu misalnya dalam keadaan ngantri dalam keadaan berobat gitu ya, atau ibu terhalang pergi ke pengajian karena hujan lebat, ibu pengen dimudahkan, pengen tahu doa agar mudah urusan. Doanya pendek kok bu, pendek aja. Ibu hafal lah ini, iya kan? Nah ibu hafal apa doanya?
Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Coba, Allahumma yassir. Lagi. 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 Wala tu'assir. Tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Lagi. Yassir wala tu'assir. Lagi. Allahumma yassir wala tu'assir. Lagi. Gitu. Kita misalnya di Rodo pengen sholat yang benar, di Mekah pengen sholat yang benar, saya pengen kajian tahu macet, saya ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Tambah sikit, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Oke? Terakhir, tak cukup waktu, kita bahas doa bulan depan aja ya. Terakhir, kapan kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Pernah dengar kalimat itu tak? Kalau itu, kalau kita menengok sesuatu yang bernyawa meninggal dunia. Kalau kita menengok kucing mati, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita tengok manusia meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, tapi kalau lampu mati, bukan inna lillahi, lampu mati la haula wala quwata. Jadi saya itu inginnya tuh Bu, jamaah saya itu apapun yang dia tengok, yang dia dengar, yang dia baca, itu tuh dia ganti dengan zikir. Nah, itu pengennya saya. Ibu dapat kabar baik dari orang, si Fulan tuh udah sembuh loh, alhamdulillah. Ibu nengok misalnya, iya, ustazah, ini aja baju cantik loh, cantik kali modelnya nih, bajunya nih, cantik kali, coba tengok, masya Allah, cantik ya, gitu. Atau misalnya ibu terkejut jangan mati kau, mati, ya, mati gitu. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Ibu makan sebuah makanan lalu enak, ibu ucapkan ibu ucapkan alhamdulillah. Ya, ibu masuk ke sebuah kedai, toko ramai, ucapnya masya Allah, ramai ya toko nih. Terus orang yang punya toko bilang alhamdulillah, iya memang ramai, kan enak itu. Iya kan? Tambah lagi kalau ketemu dengan orang kita ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Luar biasa, semuanya doa. Iya kan? Nah sekarang ini masih sanggup saya tambah sedikit 5 menit lagi nih? Sanggup? Nggak roaming? Nggak ya? Oke. Kita ganti dengan doa. Misalnya ibu berbuat baik sama saya, Ustazah, ini buat Ustazah. Kalau saya bilang makasih ya, itu kan tidak ada doanya. Terima kasih ya, kan tidak ada doanya. Tapi kalau saya bilang jazakillah ya, Allah balas kebaikan kamu ya, mantap nggak? Mantap. Jazakillah ya, Allah balas kebaikan kamu ya. Itu kan beda ya, bobotnya beda. Ibu balas ke saya, jazakillah khairu jaza ustazah. Jazakillah khairu jaza ustazah. Allah balas ustazah dengan yang lebih baik. Mau yang lebih gampang? Mau yang lebih gampang? Kalau terima kasih sama orang, kalau dia nggak ngerti cara membalasnya, tahu? Misalnya coba ibu berbuat baik dengan saya, ibu perempuan, saya perempuan. Ibu nih belum tentu nih ketika saya bilang jazakillah ya, Allah balas kebaikan ibu ya, ibu bisa jadi nggak ngerti kan cara jawabnya. Ibu ujung-ujungnya bilang sama-sama saja, kan gitu ya kan? Iya kan?
kasih ibu jazakillah ya, terus dia bilang yo santai lo saja. Jadi kalau ibu mau nih, kalau mau ketika ibu berinteraksi dengan perempuan-perempuan aja ya, tapi ini dengan perempuan atau laki-laki jamak ya, maka ibu ngomongnya jazakunallah ya. Jazakunallah artinya apa? Aku dan kamu dibalas oleh Allah ya, gitu. Jazakunallah itu kita semua bareng-bareng. Jadi walaupun ibu nggak pandai jawab, kita tetap dapat pahala yang sama. Allah tetap balas kebaikan kita. Gitu, paham nggak? Jazakunallah. Coba semuanya. Lagi. 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 Jazakunallah. Gitu. Iya kan? Supaya tak perlu dia susah jawab. Kalau dia ngerti alhamdulillah, dia akan bilang jazakillah khairul jazaa. Tapi kalau dia tidak ngerti, kita udah sama-sama jazakunallah. Oke? Nah, segitu dulu daripada rumit. Oke ya. Coba serentak saya kasih jawab soal yang sangat mudah, kita urutkan dari atas. Kalau menengok sesuatu yang indah tapi murni buatan Allah, ucapnya Allah. Kalau menengok sesuatu yang indah udah bercampur dengan tangan manusia, ucapnya Allah. Kalau menengok sesuatu yang buruk tapi cuma nengok doang, nggak korban, ucapnya Allah. Kalau kita yang jadi korban, ucapnya Allah. Kalau kita yang menyebabkan orang terjadi sesuatu buruk pada orang, ucapnya astagfirullah. Kalau kita nengok orang sakit perempuan, ucapnya kok jazakillah. Kalau kita nengok orang sakit perempuan, ucapnya jazakillah. Kalau kita nengok orang sakit laki-laki, ucapnya jazakallah. Kalau kita disampaikan salam, Nel si pulang titip salam Nel, ucapnya alaiki wa alaiha salam. Alaiki wa alaiha salam. Alaiki wa alaiha salam. Oke? Kalau sama-sama terima kasih ucapnya jazakallah atau jazakillah atau jazakumullah, sama aja. Banyak juga PR kata Bunda ya. Semoga bermanfaat ya. Dan niat pastikan karena Allah ya. Semoga Allah mudahkan kita sehingga bunyi petir ucapnya. Kalau bunyi petir kita terkejut, kita kaget, la haula. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Al-azimnya al-Fatihah. Kalau kita bersin itu saja apa yang kita ucapkan? Kalau bersin, masih kuat ya? Masih kuat? Wah, lanjut sebelum doa. Satu lagi. Kalau saya bersin, hajim. Saya ucapnya saya kalau bersin, hajim. Saya ucapnya alhamdulillah. Ibu dengar saya bersin, ibu ucapnya yarhamukillah. Allah sayangi kamu. Saya balas. Apa kata saya? Yahdikumullah. Allah kasih petunjuk kepadamu. Deh, mantap kali Islam tuh. Coba saya bersin, hajim. Saya ucapnya alhamdulillah. Ibu ucapnya yarhamukillah. Saya ucapnya yahdikumullah. Gitu dia. Oke. Udah. Jadi nanti kalau teman bersin, hajim, jangan bersin tutui lah woi. Jangan gitu, doakan dia. Jangan gitu-gitu kali lagi dunin. Yarhamukillah. Bersin dia, hajim, bersin-bersin taruh imah. Jangan gitu, doakan dia. Yarhamukillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-hazimnya al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa inda al-hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam wa dakhilna al-jannata dar salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.